Selamat datang di playlist Alur Cerita Saya. Siang hari saat menonton, Doksun melihat berita demonstrasi di wilayah tempat ayahnya biasa lewat. Saat makan malam, sang ayah menceritakan kerusuhan yang ia lihat. Awalnya sang ayah membanggakan Bora yang pintar agar dicontoh oleh adik-adiknya. Namun tak lama setelah Bora pulang, ia sangat marah karena mencium bau gas dari pakaian Bora. Sang ayah kecewa karena anak kebanggaannya ikut demonstrasi. Bora yang keras kepala tak mau mengakui perbuatannya. Siang berikutnya, saat 3 ibu-ibu berkumpul, Ibu Doksun menceritakan keluhannya tentang Bora. Sedangkan di sekolah, terjadi insiden yang menyebabkan kaki Sunwo diperban. Doksun pun datang bersama Junghwan. Belum lama di sana, keduanya diusir karena berisik. Di jam berikutnya, mertua Ibu Sunwo datang menjenguk. Ia tampak tak menyukai Ibu Sunwo dan terus menyinggung kehidupan miskin menantunya itu. Ibu Sunwo yang tak tahan mendengar ocehan mertuanya pun mengusir. Pagi berikutnya, Junghwan dan Taek melihat Doksun mengambil koran. Wajah kucel yang baru bangun terlihat jelas. Namun saat mendengar suara Sunwo, ia langsung berlagak imut dan membantu Sunwo naik tangga. Sunwo sengaja datang hari itu untuk meminjam kamus. Suasana rumah Junghwan di siang hari begitu berisik. Semua memanggil sang ibu karena berbagai keinginan. Hal ini pun membuat sang ibu kesal. Sementara, Doksun makin rajin ke ruang belajar hanya untuk tidur. Doksun pun memimpikan Sunwo, sedangkan Junghwan memimpikan Doksun. Suasana hati Ibu Junghwan tiba-tiba berubah setelah mendapat telepon dari ibunya. Ia akan pergi 3 hari lamanya untuk menjenguk keluarganya yang sakit. Sebelum pergi, ia mengajarkan suami dan anak-anaknya cara merawat rumah selama ditinggal pergi. Semua sangat bahagia setelah Ibu Junghwan pergi. Mereka membuat rumah sangat berantakan. Mereka melakukan apapun tanpa mendengar omelan seperti biasa. Melihat anak kebanggaannya membuat kecewa, kini ayah Bora tak berharap banyak pada anak kedua dan ketiganya. Sedangkan sang ibu terkejut karena Bora masuk dalam daftar salah satu pendemo. Sang ibu khawatir dengan Bora, namun Bora masih saja seperti biasa, berwatak keras dan tak mau jujur dan minta maaf. Ayahnya pun melarang siapa saja mendekati Bora sampai dia meminta maaf. Sementara itu, Junghwan menunggu Doksun pulang dari ruang belajar sambil berusaha menahan ngantuknya. Paginya, kakak Junghwan sibuk membantu memperbaiki perabotan rumah yang rusak. Junghwan dan ayahnya baru tahu jika Bong ahli dalam perbaikan. Setelahnya, Bong membantu Ibu Sunwo yang meminjam beberapa isi rumahnya. Ibu Sunwo melakukannya agar ibunya tak khawatir melihat kehidupannya. Ibu Sunwo juga meminjam briket Junghwan agar dikira hidup berkecukupan. Setelah melihat keadaan anaknya, nenek Sunwo pun pergi. Diam-diam, ia meninggalkan uang untuk Ibu Sunwo karena khawatir anaknya tak makan dengan benar. Malam hari, Ibu Doksun mencari Bora yang pergi dari rumah. Ia ditemukan hendak ditangkap polisi. Ibunya yang datang pun membela habis-habisan agar Bora tak dibawa ke kantor polisi. Bora yang awalnya tak mengakui jika dirinya ikut berdemo, langsung mengaku pada polisi atas kesalahannya. Bora mengaku karena malu melihat ibunya yang merendahkan diri demi membebaskan dirinya. Di tempat lain, tiba-tiba ada kabar jika Ibu Jung akan pulang. Jung dan ayahnya pun langsung merapikan rumah yang super berantakan. Melihat rumah dalam keadaan baik, membuat Ibu Junghwan agak murung. Junghwan pun jadi bingung karenanya. Doryong pun memberitahu jika mungkin Ibu Junghwan bersedih karena suami dan anaknya bisa hidup tanpa mengandalkan dirinya lagi. Di hari berikutnya, Junghwan sengaja membuat masalah agar kembali mendengar omelan sang ibu. Cara itu pun berhasil menghilangkan kesedihan sang ibu. 엄마, 아파트 연탄 날려먹었어. 못 살아 진짜. 그랬으면 어떻게 살라 그래? Baca di luar hujan, Junghwan yang biasa menunggu Doksun dari ruangannya pun menjemput Doksun ke ruang belajar. Paginya, Junghwan melihat Sunwo dari rumah Doksun. Junghwan kemudian bersama-sama ke rumah Sunwo untuk minta baterai. Sampai kamar Sunwo, Junghwan melihat 2 kamus bahasa Inggris. Salah satunya adalah milik Sunwo. Junghwan pun mengira jika selama ini Sunwo menyukai Doksun sehingga dia sering terlihat bolak-balik ke rumahnya. Sebentar lagi musim salju, Doksun masih menunggu Sunwo mengatakan perasaannya. Di lain tempat, Doryong mengkhawatirkan Taek yang hanya pandai dalam permainan baduk.
Kali ini Taek akan ikut Olimpiade Baduk di Shanghai. Setelah Taek berangkat, keempat sahabatnya berkumpul di rumah Taek dan sedikit membicarakan Olimpiade yang dilakukan Taek. Mereka juga menginap di rumah Taek sambil mendengar berita tentang Olimpiade tersebut. Taek sudah mengalahkan 2 pemain dan tinggal melawan 4 pemain lagi. Ayah Doksun terus memantau pembaruan berita dari ayah Taek. Ayah Taek tak begitu mengharapkan kemenangan karena khawatir dengan kesehatan anaknya. Taek masih bertahan dalam Olimpiade Baduk tersebut. Pagi berikutnya, Doksun ke rumah Junghwan untuk minta bantuan Bong agar suratnya terkirim ke radio, dan babak terakhir Taek sudah tiba. Junghwan masih mengira jika Sunwoo menyukai Doksun. Junghwan tak tahu jika sebenarnya Doksunlah yang lebih dulu menyukai Sunwoo. Junghwan mengetahuinya setelah membaca surat yang hendak dikirim oleh Doksun ke radio. Tak lama Junghwan dapat kabar jika Taek memenangkan seluruh pertandingan. Taek terlihat sangat lelah. Semua sahabat Taek menunggu telepon kemudian ke rumah Taek. 안녕. Taek yang sudah tiba membawakan pizza pesanan sahabatnya. Saat berebut pizza terakhir, Sunwoo menceritakan kisah cintanya yang tak berani ia ungkapkan selama 2 tahun. Doksun mengira orang itu adalah dirinya. Ia pun meminta Sunwoo mengungkapkan perasaannya saat salju pertama turun. Junghwan yang mendengar tak bisa berkata-kata. Malam berikutnya, Sunwoo ke rumah Doksun untuk mencari Bora, karena salju pertama sudah turun. Doksun pun sedih, karena ternyata yang disukai Sunwoo adalah kakaknya. 왜 성불해요? 누나 좋아하니까 예쁘고. Selama ini, Sunwoo sering meminjam barang Doksun agar bisa melihat Bora. Doksun pun marah pada Sunwoo. Namun, Sunwoo biasa saja karena tak tahu jika Doksun menyukainya. Junghwan yang mendengar dari balik pintu pun lega karena Sunwoo tak menyukai Doksun. Sunwoo kemudian menunggu Bora pulang dan mengungkapkan perasaannya. Namun saat itu, Bora menolaknya. Saat salju turun, Taek juga baru pulang dari klub baduk. Ia kemudian menelpon Doksun untuk mengajaknya nonton film. 영화 볼까?